Alhamdulillah jamaah masih di Islam Itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yuk semangat lagi kumpulin rezekinya. Masya Allah udah dibahas di segmen sebelumnya ya sama guru-guru kita. Bahwa mencari rezeki itu gak boleh pengen yang instan-instan. Harus mau berproses, insya Allah. Allah kasih jalan kalau kita benar-benar niatnya untuk mencari nafkah. Amin amin ya robbal alamin. Baik jamaah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan viral. Kasir minimarket kejar pengutil sampai terseret di trotoar. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Tak viralin loh ini loh. Ambil minyak. Dibuka dulu. Pak. Astagfirullahaladzim, Ustadz Amakan kasihan ya. Dia tuh saking gak mau dipotong kali gajinya makanya berusaha untuk nangkep pencurinya gitu. Nah Ustadz Amakan ini zaman sekarang memang kebanyakan orang tuh punya mental berharap gitu ya dapat sesuatu yang bukan hasil kerja kerasnya gitu ya. Tangan di bawah terus gitu. Iya, nah Ustadz bener gak sih salah satu penyebab kita tuh jadi malas cari rezeki gara-gara udah kebiasaan gitu. Ya. Nah ini mohon penjelasannya Ustadz Ahmad kan silahkan. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak di antara manusia zaman sekarang yang mereka menjadikan meminta-minta itu sebagai pekerjaan mereka. Karena mereka sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu kemiskinan. Di dalam kitab Uddatud Da'i di halaman 91, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Man fataha ala nafsihi baban mas'alatan, fatahallahu alaihi sab'ina baban minal fakri." Kata Rasulullah, siapa orang yang membuka satu pintu meminta-minta kepada orang lain, maka niscaya Allah akan bukakan baginya 70 pintu kemiskinan. Jadi orang yang doyan minta-minta, tedeng sono tedeng sini, minta sana minta sini, maka bukan dia dicukupi tetapi dia akan semakin miskin. Dan dia akan terus meminta-minta. Karena Allah bukakan baginya 70 pintu kemiskinan. Makanya lihat orang yang suka minta-minta, nggak ada yang namanya sukses ataupun berhasil. Apa yang mereka dapatkan sekalipun banyak akan habis dalam waktu yang singkat. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan di dalam meminta-minta. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Al-Imam Ghazali, di situ ada satu cerita. Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan, syaka rajulun ila Nabi SAW sidatal fakri. Faqala Nabi SAW, hal indaka syai'? Faqala la, fa'to dirhamain. Di dalam hadis ini dikatakan bahwasanya satu ketika datang seorang pemuda kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Pemuda ini mengadukan kesulitan rezekinya. Pemuda ini mau meminta sama Nabi, ya Rasul, saya mau meminta sesuatu kepada engkau. Saya lagi susah, saya lagi sulit, saya miskin. Datang seseorang pemuda yang badannya sehat, dia datang minta sama Nabi. Di satu sisi, di dalam riwayat hadis yang lain, banyak sekali riwayat yang menjelaskan kedermawanan baginda Rasul Nabi Muhammad. Setiap orang datang meminta, Nabi kasih. Bahkan sesuatu yang dipakai oleh Rasulullah, seperti pakaian gomisnya, Rasulullah mengajaknya untuk ke rumah dan membuka pakaiannya di rumah lalu memberikan kepada orang tersebut. Inilah kedermawan Rasulullah. Tetapi di dalam hadis ini, Nabi ketika diminta oleh seorang anak muda, lalu kemudian Nabi berkata, apakah kamu tidak punya sesuatu di rumahmu? Tidak ada ya Rasul. Kalau begitu Nabi perintahkan sahabat untuk ambil sesuatu dari rumah Nabi, lalu kemudian disuruh jual di pasar. Ternyata sesuatu itu hanya sebuah ceret, lalu dijual di pasar dan laku 2 dirham. Ketika laku 2 dirham, 1 dirham itu dikasih sama pemuda tadi untuk beli makan keluarganya. Dan 1 dirham lagi diberikan kapak. Dia belikan kapak, Nabi bilang sama sahabat, tolong belikan kapak di pasar. Lalu kemudian diberikan kapak itu kepada pemuda tadi. Dan sahabat diminta sama Nabi untuk ajak orang ini mencari kayu. Lalu kemudian jual di pasar dengan kapak yang diberikan oleh Rasulullah. Maka berangkatlah dia bekerja, ikut sahabat, cari kayu untuk dijual di pasar selama 15 hari.
Tiba-tiba setelah 15 hari datang lagi kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad dan pemuda ini berkata, Barakallah fima amartani bihi. Semoga Allah memberkahi kamu ya Rasul yang memerintahkan aku dan memberikan aku jalan untuk bekerja. Aku telah mendapatkan 10 dirham dari hasil aku mencari kayu dan aku jual di pasar. 5 dirhamnya aku berikan untuk makanan, 5 dirham aku belikan pakaian untuk aku dan keluarga. Dan apa kata Nabi Muhammad? Kata Rasulullah, hadza khairun laka minal mas'alah. Bekerja seperti yang kamu lakukan ini lebih baik daripada meminta-minta. Masya Allah. Jadi di satu sisi Nabi Ya. memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Betul. Di sisi lain Nabi juga mengajarkan. Jangan cuma dibagi doang. Betul. Nanti minta mulu nggak sudah-sudah. Iya, iya, Tapi iya. diajarin caranya untuk dia berusaha untuk bekerja. Dan dimodalin. Allah. Ini ajaran baginda Rasul Nabi Muhammad. Wah, ini pelajaran yang luar biasa ya. Kadang kita cuma ngasih ikannya doang, tapi ini dikasih pancingannya supaya dia Pancingan. berpikir. Itu Betul. ilmu yang mahal yang Masya Allah. Alhamdulillah, baik, terima kasih Ustadz Ahmad Khan. Masya Allah, ilmu yang luar biasa di pagi hari ini. Nah baik jamaah, sekarang saya akan kasih kesempatan lagi jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Kira-kira masih mau gak Bu nanya sama guru-guru kita Bu? Waduh masih, ya udah kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, sekarang saya akan kasih kesempatan yang mau bertanya boleh angkat tangan yang tinggi Bu. Yang paling semangat saya akan pilih. Waduh, masih pada semangat semua nih kayaknya nih. Baik, tadi yang sebelah kiri sana udah semua nih. Saya akan kasih buat Ibu sebelah kanan dulu. Ibu silakan. Bajunya bagus-bagus ya. Iya ya. Dari Mekah semua ini 25 real satu itu. Sendalnya masih sendal sepatu lebaran semua nih, masih wanginya beda nih. Silakan Ibu perkenalan dulu, namanya siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahratul Jannah dari Masjid Taklim An-Nur Solehah Tegalwangi Cirebon. Wah, tepuk tangan dulu dong Bu. Saya Keren. mau bertanya ke Ustazah Nada. Ustazah Nada, siap. Ustazah, Ya, apakah dengan kita sering berimpak di masjid secara tidak langsung bisa memotivasi kita dalam mencari rezeki? Ya Ustaz. Keren, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa dia, gak apa-apa Ibu. Baik, tapi pertanyaannya bagus. Apakah Ya. dengan berinfak tuh menjadi motivasi kita untuk mencari rezeki lebih semangat Masya lagi? Allah. Mohon Baik, dijawab terima kasih Guru. Kak Mikdad, izin Ya. Ustadz Ahmad dan juga Ustadz Maulana. Masya Allah bagus pertanyaannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apakah dengan berinfak itu bisa memberikan harta kita yang berkah, artinya berkah bertambah banyak. Nah ini nih ya, yang kadang-kadang orang sudah suka melupakannya, yaitu terkait dengan cara kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah, agar Allah memberikan rezeki yang banyak berkah buat kita, yaitu dengan cara kita bersedekah. Pertama, karena orang yang bersedekah, insya Allah dia masuk ke dalam kategori orang yang bertakwa. Dan bukankah orang yang bertakwa adalah orang yang paling Allah cinta? Bukankah orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang bertakwa? Oleh karena itu yang pertama Allah yang firmankan dalam Al-Quran, alladzina yunfiquna fisarra'i wad-dharra. Orang yang suka berinfak, lagi lapang, lagi luas, lagi sempit, kapanpun, dimanapun, senang, sering untuk bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Bukan jumlahnya, bukan nominalnya, tapi keikhlasannya. Itu yang paling penting. Jadi dengan bersedekah, berinfak, maka insya Allah akan mendekatkan diri ia kepada Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, kalau dia sudah mendapatkan predikat takwa, bukankah semua yang kita inginkan insya Allah, Allah akan berikan kemudahan? Bukankah apa yang kita inginkan juga insya Allah, Allah akan turuti? Di antaranya kita minta rizki. Jadi caranya adalah yuk kita berinfak tapi caranya ikhlas. Ikhlas semata-mata ingin mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuannya bersedekah berinfak buat mancing rizki. Ini yang salah. Karena semua amalan tergantung dengan niatnya. Sedekah aja. Karena kalau kita bersedekah niatnya karena Allah, Allah akan memberikan kecukupan buat kita. Dan bahkan mana kosomalun min sedekah, nggak akan berkurang kok harta yang disedekahkan. Bal yasdad. Akan tetapi terus
terus bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi. Coba ya, pernah nggak sih kita melihat ada orang yang senang bersedekah tapi ternyata jadi jatuh miskin? Ada apa enggak? Kayaknya sih kita yakin nggak ada. Karena janjinya Allah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW tidak akan berkurang. Harta orang yang senang bersedekah. Jadi ketika dia bersedekah tidak akan habis, justru akan bertambah. Bertambah di sini adalah bertambah keberkahan. Jadi oleh karena itu, ayo kita niatkan berinfak. Kemarin di bulan Ramadan ada kesempatan kita membeli kurma untuk memberi orang berbuka puasa. Nah, momentum di bulan Syawal ini dan seterusnya juga harus semangat kita berinfak karena insya Allah orang yang berinfak akan menjadi hidupnya berkah, hartanya pun juga berkah. Bahkan orang yang sudah berada di alam kubur itu pengen bangkit lagi cuma pengen bersedekah. Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Allah, kalau saja umurku bisa ditunda, kalau saja ajalku bisa ditunda sesaat maka aku akan bersedekah. Ini maknanya sedekah itu bukan saja bikin bahagia di dunia, tapi akan bikin bahagia orang yang berada di alam kubur. Karena kalau orang senang bersedekah di alam kuburnya insya Allah akan jadi selamat, dia punya teman yaitu harta yang disedekahkan. Oh, jadi teman kita gitu ya. Teman di alam kubur dan di dunia insya Allah hartanya akan jadi berkah. Tapi niatnya jangan buat mancing ya. Ya. Sedekah 5.000 mudah-mudahan jadi nambah jadi 500.000. Banyak yang kayak gitu Ustazah. Itu yang salah Salah niatnya. ya. Pokoknya niat sedekah aja insya Allah Allah akan ganti kok hartanya. Amin. Masya Amin, amin. Allah. Masya Allah. Amin. Baik Ustazah, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu pertanyaannya. Sekarang saya akan kasih kesempatan lagi selanjutnya yang mau bertanya boleh angkat tangan yang tinggi Bu. Biar saya nggak bingung milihnya nih. Wah baik. Saya lihat Ibu yang di atas ya Bu ya. Boleh Ibu namanya siapa? Maaf. Dari mana? Dari tadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Mohon izin sama Bapak Ustadz Maulana. Bapak Ustadz Nur Maulana, Masya Allah. Ya Ibu. Biasanya kalau Bu, orang kesana kameranya. biasanya kalau orang mempunyai satu profesi, Ya. banyak pekerjaannya dan banyak cepat lelah mencari rezeki. Apa sebaiknya harus dikurangi Pak Ustadz? Wah. Dan kalau sanggup bagaimana Pak Ustadz? Iya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Ibu ini bagaimana? bertanyanya kayak khutbah Idul Fitri. Ustadz, langsung aja dijawab ya silakan Ustadz Maulana. Izin Ustazah dan Ustaz Ahmad kan. Kepada semuanya yang lagi usaha, jangan pernah berhenti untuk usaha. Tepuk tangan dulu. Tidak ada nabi yang pengangguran. Tidak ada nabi yang pengangguran. Sekelas Nabi Sulaiman, kaya ya Bu. Beliau itu penjual tas. Tahu Nabi Daud? Seorang raja. Apa kerjanya? Pempandai besi. Tahu enggak? Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu adalah Masya Allah Tabarakallah pemerah susu kambing. Tidak ada. Ada Nabi penjahit, Nabi Idris. Tidak ada. Ustadz gimana kalau capek? Istirahat. Tidur. Bukan mematikan usaha. Semakin banyak usaha, semakin bagus. Karena kata Allah, bekerjalah. Maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu pula Rasulnya. Begitu pula orang beriman. Orang beriman itu semua bekerja. Tidak boleh orang tidak kerja. Betul? Betul. Bukan persoalan banyaknya hasilnya. Ada untungnya. Tidak, yang penting kau kerja aja. Insya Allah semua keringat yang berjatuhan, kelelahan itu dosa berguguran. Ketika orang capek begini, jatuh dosa. Oh.
Tapi jangan juga dipaksa. Biar banyak gitu dosanya yang jatuh. Enggak gitu konsepnya ya. Gitu konsepnya. Itu namanya bengek. Caper. Jadi berusahalah. Tidak ada yang sia-sia. Pasti akan mendapatkan hasil. Betul tidak? Betul. Alhamdulillah. Baik. Ibu mudah-mudahan terjawab ya Ibu. Jadi memang perempuan itu multitasking. Mungkin banyak pekerjaannya. Gini, mohon izin. Kenapa? Kalau rezeki itu kayak hujan. Ya. Kalau banyak tempatnya, Ya. banyak juga rezekinya. Oh betul. Ember ini. Tapi Ya. kalau cuma satu itu doang. Ih keren banget analoginya Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Alhamdulillah baik. Masih semangat gak Bu? Masih dong ya. Ada Ibu tepuk tangan keren banget Bu. Ya udah kita lanjutin. Siapa yang mau bertanya angkat tangannya lagi Bu? Yang mana ya? Aduh ada Bapak juga. Bentar ya Pak tahan dulu Pak. Sabar Pak, ini ibu-ibu soalnya angkat tangannya lebih semangat nih dari bapak-bapaknya. Saya kasih ibu yang sebelah sini dulu dah. Siapa Bu namanya Bu? Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Ulfatina dari Majelis Taklim An-Nur Solihah, Masya Allah. Tegalwangi, Cirebon. Waduh. Mau bertanya kepada Ustadz Ahmad Han. Boleh. Ustadz Ahmad Khan. Ini ketua majelis taklimnya ini ya. Iya kelihatan dari brosnya tuh paling silau. Silakan Ibu. Bersedekah banyak manfaat. Ya. Seperti yang kita beri pasti akan kembali ke kita dalam bentuk rezeki yang berbeda. Betul. Pertanyaannya begini Ustadz. Bersedekah boleh jadi alasan atau motivasi untuk mencari rezeki. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, apakah bersedekah itu sebagai motivasi? jadi alasan atau motivasi boleh enggak gitu Ustadz Ahmad Khan? Betul ya Bu ya? Secara nggak langsung boleh gak sih kalau kita mancing rezeki pakai sedekah gitu? Betul, baik Ibu. Saya ambil mic-nya ya. Boleh langsung dijawab aja Ustadz Ahmad Khan, silakan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh seseorang bersedekah lalu kemudian dia jadikan sedekahnya itu sebagai pancingan untuk datangnya rezeki? Di dalam kitab Nurul Zolam, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di halaman 44, beliau menjelaskan bahwasanya ikhlas itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Ikhlas terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang paling tinggi adalah yabtaghi wajhallah. Seseorang yang dia melakukan amal ibadah, maka dia niatkan seperti sedekah misalnya, maka keikhlasan di dalam bersedekahnya tingkatan yang pertama semata-mata sedekahnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan sesuatu apapun, tidak mengharapkan balasan akhirat, tidak mengharapkan balasan dunia, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan popularitas, pokoknya sedekahnya cuman karena Allah. Ini tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Sama halnya seperti kisahnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu taala anha warḍaha, ketika beliau ditanya, seandainya engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin dan kemudahan untuk melakukan apa yang kau hendaki, apa yang akan kau lakukan? Maka Sayyidah Rabi'ah Adawiyah mengatakan, seandainya memang Allah berikan aku izin untuk melakukan apa yang aku boleh kerjakan, maka aku akan lemparkan air yang ada di tangan kananku ke dalam neraka agar padam semua api neraka, sehingga aku melakukan kebaikan dan ibadah beramal semata-mata bukan karena aku takut daripada masuk neraka. Begitu juga ketika aku meninggalkan kemaksiatan dan dosa bukan karena takut masuk neraka. Dan seandainya Allah izinkan, maka aku akan lemparkan api yang ada di tangan kiriku ke dalam surga agar semua kenikmatan surga itu habis terbakar, sehingga ibadahku bukan karena mengharapkan surga tetapi semua ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang paling tinggi. Ya, ibadah, sedekah atau ibadah yang lainnya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Nawawi, tingkatan yang setelah dibawanya adalah yabtaghi khairal akhirah. Tingkatan yang kedua adalah mencari kebaikan akhirat. Orang sedekah atau beramal tapi tujuannya untuk mengharapkan kebaikan akhirat. Seperti apa? Dia sedekah karena berharap pengen masuk surga. Ada gak yang begitu? Sedekah karena pengen masuk surga. Ada yang sedekah karena pengen sedekahnya itu menyelamatkan dia daripada siksa kubur. Ada yang sedekah karena pengen sedekahnya itu menyelamatkan dia daripada siksa api neraka. Maka
sedekah dia dengan tujuan khairal akhirah, mendapatkan kebaikan akhirat, maka boleh. Ya, tapi masuknya kepada tingkatan ikhlas yang pertengahan. Dan kata Imam Nawawi ada lagi yang paling rendah. Ini apa nih yang Ini paling rendah nih. Ustaz Ahmad kan? Yabtagi khairad dunia. Seseorang yang melakukan sedekah atau amal ibadah Ya. karena tujuannya pengen kebaikan dunia. Contoh, kayak misalnya dia sedekah pengen biar rezekinya lancar. Iya, biar makin banyak. Baca waqiah biar Allah mudahin rezekinya. Oh, baik. Lalu kemudian dia santunin anak yatim dengan tujuan biar rezekinya gampang. Ya. Dan ini dibolehkan. Tapi ini boleh. Boleh. Cuma paling Kategori ikhlas yang paling rendah. Tapi yang paling cakep yang semata-mata karena Oh, Allah. tapi bertahap mungkin ya Tapi Ustaz. boleh Ya. kalau memang kita mau jadikan sebagai motivasi untuk Ya. memancing rezeki, maka boleh jadikan Boleh. sedekah sebagai Baik, motivasi Masya gitu ya. Ada namanya sedekah Terima biar kasih. promosi. Iya. Betul. Iya. Iklan, bantuin teman yang jualan, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab. Sekarang saya akan kasih kesempatan lagi nih, yang terakhir nih buat segmen ini nih. Boleh angkat tangannya Bu, yang mau bertanya lagi Pak. Wah, banyak juga ya. Baik, kalau gitu saya akan kasih kesempatan buat Ibu yang tengah deh. Silakan Ibu, namanya siapa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibu Marlina dari Majelis Taklim An-Nur Soleha Tegalwangi Cirebon. Saya mau bertanya ke Ustazah Nada. Ya, siap. Apakah salam selalu mengingat perjuangan yang pahit untuk menggapai pekerjaan yang diimpikan menjadi motivasi untuk dalam bekerja, Ustazah? Dan apakah kenangan pahit itu boleh selalu dikenang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, bagus pertanyaan karena banyak juga nih yang menjadikan kenangan pahit itu motivasi buat kerja lebih semangat lagi. Tuh, Boleh langsung baik. dijawab aja Terima silakan. kasih Ustaz izin Nada. Ustadz Ahmad dan juga Ustadz Maulana. Terima kasih Kak Mikdad. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini bagus pertanyaannya. Boleh nggak sih kita mengenal dan kita mengenang lagi bagaimana ketika sebuah proses perjuangan dalam kita mendapatkan sesuatu. Ini sangat diperbolehkan. Kenapa? Karena pertama akan menjadikan kita orang yang bersyukur dan kita tidak melupakan sebuah proses. Karena ada sebuah istilah, jangan lupa kacang, jangan lupa kulitnya. Ini juga bisa kita pergunakan, artinya apa? Bahwa semua proses pasti kita pernah lewati. Jadi kita jadikan itu motivasi kita bahwa kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah bahwa alhamdulillah ya Allah pernah melewati masa yang pahit, pernah melewati masa yang susah. Waktu mau dapat kerjaan ini tuh susah banget, sampai titik ini tuh susah banget karena sesuatu itu memang harus diperjuangkan. Layaknya sebuah kesuksesan itu berada pada puncak. Kalau memang kita ingin mendapatkan sesuatu yang ada di atas, maka kita harus berjuang dengan melewati tangga-tangga kesuksesan. Kalau sekiranya nggak mau melewati tangga yang lelah, yang capek, itu semuanya pasti akan sia-sia dan khawatirnya nggak sampai ke atas puncak. Oleh karena itu kita ketika sudah mencapai tujuan, kita sudah berada di atas, maka boleh kok kita untuk bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Insya Allah rasa syukur inilah yang kelak akan menjadikan kita tidak lupa dengan sebuah proses, dan rasa syukur inilah yang akan menjadikan insya Allah apa yang kita miliki insya Allah akan bertahan dan bahkan akan diberikan yang lebih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena memang Allah perintahkan kepada kita, siapa yang bersyukur akan ditambah, akan diberikan lebih. Dan siapa yang kufur, Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Jadi boleh kita mengingat sebuah proses. Ya, ini yang pertama adalah untuk kita bersyukur. Dan yang kedua adalah untuk memotivasi kita untuk bahwa kita bisa pada titik yang ini karena memang sebuah hal yang memang harus kita jalani semuanya. Artinya memberikan motivasi kita, memberikan cambukan buat kita lagi bahwa alhamdulillah kita bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi Kak Mikdad, ini semuanya bisa kita lakukan. Betul. Jadi tapi jangan akhirnya
mengkalah dengan keadaan. Akhirnya terpuruk, ya Allah sedih, tapi tidak termotivasi, Iya. nggak bersyukur. Justru dengan adanya kita melihat yang pernah kita lewati, syukurnya nambah. Kemudian kadang-kadang kalau kita cerita, ya Allah nak dulu ya mama tuh pernah begini-begini. Iya tuh papa saya, mama saya sering kayak gitu. Gitu kan. Tapi otomatis kita jadi menangis. Iya, Menangis betul. itulah air mata syukur, air mata nikmat yang insya Allah apa yang kita capai itu menjadi sebuah hal yang bisa kita nikmati dan tidak kita melupakan Allah. Masya Allah, bikin kita nggak sombong juga ya, karena kita tahu dari mana kita berasal Betul, ya. karena kita semuanya mengikuti sebuah proses. Baik, Subhanallah. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Nada. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Baik, untuk jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.